Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbuno Arif dari Forum News Network dan Bung Rocky Gerung. Dan Bung Rocky Gerung kalau Anda lihat itu masih dalam perjalanan ini. Jadi mohon dimaafkan kalau kualitas gambar itu agak 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 kurang jelas, tapi mudah-mudahan audionya jelas. Dan bagi kita ini memang penting, Bung Rocky. Anda nggak boleh ngilang sama sekali ya. Kalau ngilang orang kan bertanya-tanya, sedang apa yang terjadi dengan Bung Rocky Gerung? Nggak boleh katanya, Bung Rocky itu sakit nggak boleh, ngilang juga nggak boleh menjelang tahun-tahun pilpres, tahun-tahun pemilu ini. Ya, kualitas gambar gak ada hubungannya dengan kualitas otak, jadi jalan terus ya. Oke. Ya. Ada bagian-bagian yang hari-hari ini mencemaskan kita, yaitu duel yang makin antara Surya Paloh dan Pak Jokowi sebagai presiden. Ya. Tapi duel ini kan untuk menguji konsistensi. Apakah Surya Paloh konsisten pada Anies yang dia deklarasikan sehingga uh, menimbulkan harapan, ada semacam politics of hope bahwa Indonesia bisa diatur ulang melalui kompetisi yang sehat. Demikian sebaliknya dari Pak Jokowi juga ada ujian radikal. Kenapa mesti terus intervensi di dalam politik sipil, di dalam kompetisi politik 2024. Jadi itu sebetulnya. Nah, kita ingin lihat ujungnya apa. Kalau betul-betul Pak Surya Paloh punya determinasi untuk menentukan sikap, maka determinasi pertama dia mundur dari kabinet. Juga Pak Jokowi mungkin juga berpikir begitu. Kenapa sih nggak mundur aja tuh? Jadi lebih enak saya nggak ada semacam tawar menawar lagi. Jadi sekali lagi ini kebiasaan kita menunda persoalan hanya untuk mengukur referensi berikutnya apa sih? Jadi Surya Paloh mau cari referensi berikut karena jelas Anies positioningnya ada di dalam kacamata publik. Pak Jokowi juga positioning ada, tapi justru Pak Jokowi yang endorsement powernya melemahkan. Jadi kira-kira itu. Dengan kata lain, Surya Paloh membaca semakin endorsement power Pak Jokowi melemah, semakin dia akan maju lebih kuat atau memperlihatkan postur yang lebih kuat dalam memastikan bahwa Anies nggak bakal dibatalkan oleh politik istana. Ini kelihatannya memang positioning Pak Surya ini mungkin dia menguat dengan berani ofensif terhadap Pak Jokowi. Dan dia dengan tegas ketika dia ini sekarang kan boleh dibilang ngamen ke beberapa stasiun televisi gitu ya, dan tampil dan belak-belakan. Dia misalnya bicara ketika ditanyain apakah mungkin dia gabung dalam koalisi besar, ya menurut dia tidak mungkin dia melakukan semacam itu. Dia ingin menunjukkan konsistensinya bahwa dia tetap komit mendukung Anies dengan at all cost lah gitu. Kalau bahasa mudanya, apapun yang terjadi, Nasdem tidak akan mundur lagi untuk mendukung Anies Baswedan. Saya kira ini bagus dari satu sisi ya. Kita lihat konsistensi, artinya Pak Surya Paloh tidak ada tukar tambah dan mengorbankan Anies. Itu saya kira kan kabar baiknya buat Anies dan para pendukungnya gitu ya. Dan buat kita juga politik itu harusnya begitu, tidak hanya perhitungan-perhitungan pragmatis, tapi ada idealisme yang harus diusung gitu. Ya, Anies dapat uh, moral force dari sikap. Jadi dari segi itu bagus. Sudah kalau kasih kesan bahwa dia tidak mundur dari komitmen dia. Anies akan ucapkan juga pada relawannya bahwa dia akan maju terus kendati soal wapresnya masih dicari-cari kan. Dan yang Hmm. penting ada ketegasan bahwa Surya Paloh akan backup Anies. Jadi itu Hmm. dasarnya itu bahwa ada di belakang itu ada masalah hukum dengan Menteri Surya Paloh, Joni Plate itu urusan lain lah. Tapi jangan sampai moral yang sudah diberikan oleh Surya Paloh itu membatalkan niat Anies Hmm. untuk mencalonkan diri kan. Kita belum pada urusan untuk memihak siapa-siapa, tapi kita ingin level playing field-nya itu jangan direndahkan lagi. Jadi biarin aja Anies mau maju, Prabowo mau maju, Ganjar mau maju. Kita anggap bahwa persaingan itu akan dibuktikan nanti setelah masing-masing capres ini mendaftarkan diri lengkap dengan cawapresnya. Jadi kalau sekarang kan ya orang anggap ya semua Prabowo maupun Ganjar maupun Anies kan belum ada cawapresnya. Jadi konstitusi kita bilang presiden itu artinya presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri atau mendaftarkan ke KPU. Jadi masa selama dari sekarang kita hitung sampai September nanti, itu koalisi juga masih bisa berubah-ubah. Bisa aja tiba-tiba Ibu Mega punya firasat bahwa Ganjar nggak bisa maju karena sebetulnya agak palsu elektabilitasnya dihitung oleh lembaga survei, lalu berubah pikiran. Puan akhirnya dimajukan, jadi Kartono maju lagi, Kartono dibatalkan oleh Kartini, kira-kira begitu kan. Jadi ini soal-soal yang elementer sebetulnya, tapi sifat ketidakpastian itu ada di dalam
kasus pemilu 2024 karena Pak Jokowi sendiri yang cawe-cawe terus kan itu dasarnya. Selain soal yang sering kali kita sebutkan ini gara-gara 20% itu dipermainkan sebagai pintu masuk. Itu akibatnya tuh di dalam pintu yang kecil itu mereka saling amputasi lah. Saya kira ini kuat sekali ya posisinya Anies sekarang ya dari tiga partai itu karena sebelumnya kan yang coba digoda itu Demokrat ya dengan didatangi oleh Erlangga Hartarto, didatangi oleh Caimin dan kemudian firm dia juga menyatakan bahwa tidak akan meninggalkan Anies Baswedan. Jadi dan kan kalau PKS pasti tidak lah, nggak mungkin ya karena yang tentu saja yang punya keleluasaan untuk bermanuver meninggalkan Anies itu Nasdem dan Demokrat gitu. Sebenarnya peluang untuk itu. Kalau PKS kan nggak punya pilihan kemana lagi gitu. Jadi saya kira ini kalau sampai hari ini dari sisi pendukung ya, Bung Rocky itu firm. Tapi dari sisi Pak Jokowi untuk terus mengganggu Anies itu masih terus jalan dan itu juga diakui oleh Pak Surya Paloh dan itu katanya kemudian di breakdown oleh Effendi Hoyeri salah satu pimpinan di Nasdem bahwa itu terjadi di daerah-daerah penjagalan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu berlangsung dan ini sebenarnya sudah kita endus ketika ada penunjukan para pejabat kepala daerah di berbagai 272 daerah itu. Ya ini kan koalisi ini kayak mix arsitek yang di mix gitu kan. Boleh aja interior desainnya itu di mix, tapi kan fondasi paradigmanya kan nggak bisa di mix kan. Bagaimana misalnya mendamaikan antara arsitektur Yunani dan arsitektur gotik? Yang satu pakai kuba, yang satu flat di atas, lalu dikasih pilar di situ. Jadi sebetulnya kacau dari awal desain ini. Dan itu menyebabkan pindah-pindah arsitektur kan. Dari koalisi A, arsiteknya adalah Jokowi, tiba-tiba Ganjar pindah ke Megawati, arsiteknya adalah Megawati kan. Jadi pindah arsitektur itu artinya pindah paradigma, pindah filosofi, pindah value, semua perspektif jadi berubah kan. Nah ini yang kita perlukan supaya masing-masing koalisi ini dari awal udah lengkapi aja arsitekturnya dengan desain kamarnya mau taruh di depan, toiletnya mau taruh di tengah dekat meja makan, gak ada soal. Yang penting jelas posisi-posisi di dalamnya. Dan situasi sekarang ini justru kalau kita menggambarkan dalam permainan yang tertekan itu Pak Jokowi ya. Di satu sisi tentu dia masih mencoba tentu bermain strategi dengan Ibu Megawati. Di satu sisi sekarang dia menghadapi pressure dari Surya Paloh gitu yang sekarang kelihatannya sebagai striker dia betul-betul terus maju menyerang begitu kan. Ruang masuknya tadinya pas itu ditaruh oleh Jokowi belakang itu berubah kan. Jadi orang lihat Ganjar oleh Jokowi atau Ganjar yang ada di kita mau dapat semacam ide aja buat nggak usah campur-campur lah. Presiden udah lah, dia udah tahu bahwa dipindahin dari foyer ke ruang makan. Udah, Ibu Mega nggak mungkin lah kiraan karena bagi Ibu Mega desain awal dia memang adalah orang dalam PDIP, tetapi kadernya nggak ada. Maka dia lihat Ganjar itu potensial, diambil dari situ tuh entah spirit dari mana. Yang penting faktanya udah terjadi bahwa Jokowi tidak lagi mengendalikan Ganjar. Mestinya dia berhenti dong gitu. Sekarang dia mau coba kendalikan raja-raja kecil di partai-partai yang juga partai ini menganggap kan ya Pak Jokowi kan udah justru ada kedudukan dia yang lawan hari ini. Sekarang itu sebenarnya ini kan kita sejak dulu kita sudah ngomongin bahwa Pak Jokowi itu udah fase lemdak dan itu sebenarnya sebuah terminologi politik biasa saja itu dalam proses negara demokrasi. Tapi kan persoalannya sejak awal kenapa Jokowi justru ingin tetap berusaha cawe-cawe itu kan yang jadi persoalan. Harusnya kan situasi dilematis seperti ini nggak perlu dihadapi oleh Pak Jokowi kan, Bung Rocky ya. Oke, sebetulnya ada jalan keluar. Itu Pak Jokowi ucapkan satu pidato awal aja untuk memperlihatkan bahwa dia sepenuhnya sudah tidak cawe-cawe. Memang Jokowi ketika ditanya wartawan, dia bilang dia nggak cawe-cawe, tetapi aktivitas dia makin cawe-cawe kan. Jadi supaya ada formal statement, ada official statement dari istana, Jokowi datang aja kasih pidato bahwa saya mendengar dan merasakan bahwa saya masih dianggap upaya intervensi. Nah, hari ini saya mau terangkan dengan kapasitas saya sebagai kepala negara, bukan sebagai presiden. Bahwa negara ini harus dituntun melalui kompetisi yang sehat. Maka saya anjurkan, silakan berkompetisi, bahkan pakailah waktu sebelum resmi mendaftarkan diri, upaya untuk bukan sekedar membujuk, tapi menerangkan bahwa politik Indonesia akan kembali bernuansa demokrasi. Kan dengan kalimat singkat itu orang ngerti, oke, kalau itu Jokowi berhenti. Maka Ibu Mega juga bisa mempersiapkan Ganjar
betul-betul sebagai calon PDIP, bukan lagi dianggap sebagai masih ada 20-30% titipan Jokowi kan. Demikian juga Pak Prabowo nggak lagi menunggu semacam sinyal apa direstui apa nggak direstui wakil presidennya. Demikian juga Anies tuh, Anies merasa oke lega. Jadi kelegaan itu yang dituntut sebetulnya oleh publik. Ya, ya. Dan sekarang ini kan mulai terasa nih cawe-cawenya Pak Jokowi yang mulai jadi korban adalah Ganjar Pranowo. Sorry, yang mulai jadi korban adalah Sandiaga Uno yang sekarang dia tiba-tiba berpikir dia kangen, dia ingin lagi berjuang bersama dengan PKS gitu. Kita belum belum mendengar ucapan dari Erick Thohir karena Erick Thohir belum final gitu ya. Ya kelihatannya hal-hal semacam ini membuat Sandi mungkin memang nggak cocok di PDIP, tapi dia merasa nggak cocok lagi kalau dekat info bahwa bukan Sandi yang diinginkan Jokowi itu untuk mendampingi Ganjar. Mungkin Erick Thohir lebih berguna di situ kan. Tapi apapun tetap selama Jokowi tetap merasa bahwa dia berhak untuk mengatur politik, semakin dia kehilangan legitimasi, semakin dia dianggap ini orang udah puas makan kok masih mau pecahin piring juga tuh kan itu soalnya tuh. Ya, ya, ya. Oke, saya kira kita tunggu makin menarik ini Bung Rocky karena bagaimanapun juga ketika Pak Surya Paloh makin ngegas gitu tinggal kita tunggu apakah Pak Jokowi juga akan ikut ngegas atau dia akan ngerem. Karena kalau kemarin kan Pak Jokowi yang ngegas ketika ditanya oleh wartawan bahwa dia oh iya memang saya tidak undang dan terpaksalah si teman Anda Bung Peter Gonta menghapus postingannya yang sebelumnya dia yakin bahwa Pak Surya Paloh itu diundang kok tapi dia kata keluar negeri dan itu mengutip Pak Luhut begitu ya. Ya, ini main-main beginian. Ini sementara waktu berkejar-kejaran dengan waktu dan emosi politik itu. Satu waktu misalnya bisa aja Pak Surya Paloh ambil langkah yang drastis. Oke, saya berantakkan aja politik ini. Dia tarik Anies, tapi dia tarik juga dari kabinet. Lalu orang bertanya-tanya dan Surya Paloh bilang, oke, saya akan pimpin people power aja deh kalau begini. Dan itu bisa datang juga dari mental kayak dia memang berani untuk ambil risiko dalam politik. Itu soalnya. Yes. Oke. Apa kita apa gue KT juga kan sejak dulu kan 0% ya begitu. Jadinya beginilah ya. Itu kalau anak kita bilang main lu kagak percaya tuh. Ya, 0% Okay. Thank you, Morgi.